Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Bang. Kayaknya kurang semangat nih, sekali lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Bang. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, sekarang kita akan mengikuti kembali ibadah sekolah minggu. Nah, masih bersama Bang Andrian dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Di samping kiri saya Adalah Kak Tasya. dan di samping kanan abang. Nah, dengan pemusik kita, abang-abang yang ganteng, ada Bang Kevin dan Bang Dina. Oke, sebelum kita mengikuti ibadah ini, kita saat teduh sejenak, kita angkat lagu penyembahan kita. Mari masuk. Semua dengan sikap berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatimu, ya Yesus, datang sekarang dan Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai kebaktian kita. Sebelum kita memulai kebaktian, kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita lipat tangan dan menutup mata, kita berdoa. Amin. Hukum Tuhan pada kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini adalah titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang abang undang kita untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk, semangat yuk, jangan lemes. Oke, sebelum itu pasti masih pada ingat belum yel-yel kita? Kita ada yel-yel sekolah minggu kan Kak ya? Kayaknya belum kurang semangat nih kakak-kakak guru sekolah minggu juga nih. Kita ada yel-yel nggak Kak? Ada Oke, Kak. kita tes yel dulu ya. Tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes, yes, yes. Nah gitu dong. Kita sekarang akan mengangkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Dengan semangat ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita ulang lagi dari awal ya. Segala puji syukur, segala puji syukur
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan pengampunan dosa, kita angkat lagu penyembahan kita, Mampirlah Dengar Doaku. Semua dengan sikap berdoa. Marilah kita mengaku dosa kita dan minta pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada kebaktian sekolah minggu kita hari ini tertulis di 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Kita baca secara responsoria. Di ayat ke-15 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kelelahanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita sama-sama membacanya. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri kembali. Abang undang kita untuk bangkit berdiri. Ih, kayaknya masih pada lemes-lemes ya kak ya. Iya,
kayaknya kita harus lompat 3 kali nih ya. Kita lompat 3 kali dulu. 1, 2, 3. Nah, kayaknya udah pada semangat nih. Kita sekarang akan bernyanyi ya. Kita angkat lagu pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Dengan semangat ya. Satu sobatku yang Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita dengan sikap doa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mau mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku Percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, Satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Ya, coba siapkan Alkitab kita dulu, kita taruh di depan kita. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kamu. Kita ulang sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kamu. Kalau mau apa? Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kamu. Semua dengan sikap berdoa. Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa kembali nih dengan Inang Pendeta Maria Borusi Matupang. Sudah lama ya. Nah, sebelum kita menerima Tuhan, Inang mau kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami kembali anak-anakmu sekolah minggu akan mendengar firman-Mu. Berkati hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dan berbuah tengah-tengah kehidupan kami, para anak-anak-Mu. Dalam putra-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, buat adik-adik Inang, firman Tuhan untuk hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Kita sama-sama membacanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan berbicara tentang kita, tentang anak-anak Allah. Inang mau tanya dulu buat adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang benar-benar hidup seperti yang Tuhan mau? Ya, baru siapa tadi sebelum sekolah minggu online ini benar-benar rindu untuk berkumpul memuji Tuhan dalam ibadah kita? Nah, itu semua karena kita telah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ternyata hubungan kita yang baik dengan Tuhan itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Jadi kalau tak ada kasih Allah dalam diri kita, nggak akan ada kerinduan buat adik-adik Inang, buat adik-adik sekolah minggu untuk duduk manis, bernyanyi, bertepuk tangan, dan mendengar firman Tuhan saat ini. Hari ini firman Tuhan berkata, hubungan yang baik antara kita dengan Dia, Sang Pemilik hidup, karena kasih anugerah yang begitu besar bagi kita. Dan hari ini juga kasih itu melayakkan Inang, melayakkan kakak sekolah minggu, melayakkan orang tua kita, dan melayakkan adik-adik Inang untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Kita yang dahulunya hanyalah budak. Kita yang dahulunya hanyalah orang-orang yang berdosa. Kita yang dahulunya dianggap sebelah mata oleh dunia. Namun karena kasih karunia Allah yang begitu besar, lewat pengorbanan Kristus kepada kita, kita diangkat dan dilayakkan menjadi anak Allah. Berarti di situ kasih Allah itu benar-benar nyata bagi kehidupan kita orang percaya. Nah, hari ini melalui firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa status kita sudah diperbaharui, status kita sudah memiliki status yang baru. Yang dahulu kita tidak ada apa-apanya di dunia, tapi hari ini Tuhan berkata, engkau kuangkat menjadi anakku, engkau kupilih menjadi anakku, oleh karena itu aku ingin anak-anakku benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat adik-adik Inang di ayat 7, Tuhan berkata, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu.
Kenapa dikatakan dilarang menyesatkan kita? Karena kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi teman dunia ini. Kita bukan lagi orang-orang yang tak punya berpendirian dan tak punya pengharapan. Nah, hari ini Tuhan katakan kepada kita yang pertama, statusmu benar-benar baru di hadapan Allah. Engkau dan kita semua sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kata anak, berarti kita tuh dekat dengan Tuhan. Sama seperti kita dengan orang tua. Kita semua anak-anak papa mama. Karena kita anak papa mama, ketika kita minta apapun pasti dikasih. Jika memang permintaan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua adalah anak-anak Allah. Jadi apapun kerinduanmu, minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi. Yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Kenapa dikatakan kita harus sama? Karena kita anak-anak Allah, maka sifat Allah itu harus ada pada diri kita. Seperti kita memiliki sifat ayah, seperti kita memiliki sifat ibu, karena kita adalah anak-anak dari mereka. Secara jasmani, kita adalah anak dari ayah dan ibu kita. Tetapi secara iman, kita adalah anak dari Sang Pemilik hidup, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang ketiga, dikatakan kepada kita untuk hidup suci. Apa sih yang dimaksud hidup suci? Hari ini Tuhan berkata, hidup suci adalah kita diajak untuk benar-benar percaya, berpengharapan, bersandar hanya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan kembali, kita sudah melalui 1 semester ya dari kelas yang lama, kita akan menjadi kelas baru nanti ketika kita masuk sekolah. Yang dari SD akan masuk ke SMP. Ternyata banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita. Tapi yang mau Tuhan katakan hari ini, apapun itu harus tetap engkau serahkan kepada Tuhan. Karena hidup anak Allah hidup dalam pengharapan. Mari buat adik-adik Inang yuk, jauhkan hidupmu dari dosa. Sebab Tuhan berkata, anak Allah tidak hidup dalam dosa. Tapi anak Allah hidup dalam kasih karunia yang Tuhan berikan untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Oleh karena itu, berdoa, berpengharapan kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Hari ini Dia katakan, kita, Inang Pendeta, kakak GSM, dan adik-adik sekolah minggu, dan orang tua kita semua, statusmu adalah anak Allah. Oleh karena itu, bertingkah, bertindak, berpikir, dan berbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nyatakan, engkau benar-benar anak Allah di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di pagi ini. Kau ingatkan kami untuk menjadi seperti anak-anak-Mu karena kamilah anak-Mu Tuhan. Ya walaupun kami hidup dalam dunia, tapi kami bukan sama seperti dunia. Di firman-Mu tadi Tuhan Kau berkata, kami harus hidup dalam pengharapan, dalam kasih, hidup suci, tidak hidup dalam dosa. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk mampu menjadi pribadi yang baik. Engkau berkata hari ini Tuhan, Kau telah mengubah status kami dari orang yang penuh dosa, dari hamba di dunia ini menjadi anak. Biarlah Tuhan, ketika Engkau angkat kami menjadi anak-Mu, pemikiran kami, tindakan kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami, benar-benar menyukakan hati-Mu. Dalam Putra-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita. Kita taruhnya di tangan kanan ya. Berikan persembahan yang terbaik. Kita angkat lagu pujian kita, Yesus kekasih jiwaku dan sayang-sayang disayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau
ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus berkat. Kita angkat lagu pujian kita, sayang sayang disayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Semua ada bersikap berdoa. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sukacita, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik sekalian, demikianlah ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu KBP Citra Raya di minggu-minggu selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube ini ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.